Yang kemarin mencari tutorial potong rambut yang mudah dan bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman pemula yang baru terjun langsung. Oke, video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dandi Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial cukur yang sangat mudah ya, dengan memakai hanya 3 ukuran saja, yang mudah banget buat teman-teman pemula atau siapa saja yang baru belajar menjadi seorang tukang cukur. Ini adalah langkah yang mudah dan saya jamin bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Bahkan oleh teman-teman pemula yang baru belajar cukur sekalipun belum ada basic ya. Oke, langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman. Pertama-tama di sini kita parting, cuman di sini partingnya kita nggak pakai jepitan. Nah, di sini karena rambutnya juga memang agak pendek ya. Jadi kita hanya memparting di bagian sebelah kiri saja, teman-teman ya. Jadi untuk bagian sebelah kanan di sana karena memang pendek kita lipat saja. Jadi tidak ada rambut yang keluar, jadi tidak usah diparting di kiri kanan. Oke, untuk langkah pertama di sini saya memulai dengan memakai ukuran nomor 2, teman-teman ya. Jadi di sini akan kita buat potongan dengan pola yang sedang, ketipisannya dengan tipikal yang tinggi ya. Caranya memakai clipper yang pertama adalah tempelkan clipper ke kulit. Jadi jangan diambang, jangan yang digunakan adalah semua tapak clipper bagian depan. Jadi jangan ujungnya saja, jangan belakangnya saja ya. Tempel, dorong ya. Dorong ke atas ya, seperti ini. Kalau misalnya untuk pertama teman-teman baru belajar bisa langsung membuat pola-pola tinggi seperti ini. Nah, sekalian juga untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin, Bang, kalau misalnya untuk belajar cukur harus belajar potongan apa dulu? Nah, kalau untuk belajar cukur teman-teman bisa banget menggunakan patokan adalah potongan seperti ini ya. Jadi potongan dengan pola tinggi dengan ketipisan yang sedang ya. Jadi tipikal bawahnya, tipe bawah atau ketipisan paling bawah nanti saya akan memakai ukuran nomor 1 ya. Jadi ukurannya kurang lebih di 3 mm atau 0,3 cm ya. Oke, bagian kiri beres. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah belakang. Kita memakai cara yang sama ya. Tempel clippernya ya, dorong ke atas, agak digosok seperti ini boleh teman-teman ya. Agak digosok boleh seperti ini. Jadi ayunan clipper, jadi usahakan tidak berpengaruh kepada kepala customer. Jadi jangan sampai terlalu menekan ya teman-teman ya. Jangan terlalu menekan, jangan sampai terlalu menggudeg-gudeg rambut ya, menggudeg-gudeg kepalanya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, tempelkan clipper, dorong ke atas, lurus aja, tahan pakai sisir ya, sehingga membuat pola lekukan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi pelan-pelan saja, santai. Pasti kalau misalnya pertama-pertama tuh kaku ya. Pertama-pertama kaku, pertama-pertama tangannya belum selentur yang dilihat sekarang. Tapi nggak masalah, teman-teman perlu banyak latihan, teman-teman perlu banyak nyukur supaya mendapatkan performa terbaik dalam mencukur ya. Intinya pada saat teman-teman udah mencukur lama atau misalnya beberapa kepala udah mulai ketemu feel-nya, udah mulai nyaman dan udah mulai enak teman-teman ya. Oke, tidak lupa teman-teman, saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan di video-video saya dari awal sampai akhir, entah itu yang terucap atau misalnya yang enggak ya. Jadi selalu saya mengijazahkan bagi siapa saja, mudah-mudahan bisa berkah, bisa dimanfaatkan ilmu-ilmu yang saya berikan. Kalau misalnya ada yang positif, ambil, teknik yang cocok ambil. Kalau misalnya kurang cocok, tinggal skip aja dan teman-teman gampang ya. Dan masih banyak tutorial-tutorial dari channel-channel lain yang bisa menjadi referensi teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya teman-teman ya. Jadi untuk bagian sebelah kanan sengaja saya shoot kameranya dari belakang supaya teman-teman tahu cara posisi pada saat pegang clipper ya, dari bagian sebelah belakang seperti ini ya. Jadi posisi tangan pada saat pegang clipper adalah memegang ujung ukuran ya, memegang ujung ukuran di paling bawah ya. Bagian kan ada cantolannya tuh ukuran clipper. Jadi tujuannya adalah supaya pegangan lebih nyaman dan mengantisipasi takutnya ukurannya bisa copot dan mengakibatkan nanti fatal ya, membuat pitak ya. Jadi berubah ukurannya kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah di sini yang saya tunjuk sekarang kita membuat guideline atau pola ya dengan menggunakan ukuran nomor 1, sekaligus ini membuat ketipisan paling bawah ya. Nah di sini karena tutorial untuk pemula banget di sini ya. Jadi saya nggak kasih potongan tipis atau potongan fade, potongan memudar yang tipis 0 ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman pemula, barbar pemula atau misalnya siapapun yang mau belajar cukur rambut, ini bisa banget menjadi referensi karena ini ketipisan bawahnya hanya menggunakan ukuran nomor 1. Ya. Ukuran nomor 1, atasnya tidak diparting, polanya tinggi, jadi sangat mudah saya rasa untuk dipraktekkan sama teman-teman pemula dan siapapun yang mau belajar teman-teman ya.
Oke, segimana Bang patokannya? Cara menentukan pola itu membagi langkah harus seperti apa, teman-teman ya? Membagi langkah adalah spasi dibagi step, dibagi langkah ya. Nah, di sini kita akan pakai 1 2 3, berarti dibagi ke dalam 3 ya. Yang dipakai ukurannya adalah 3 ukuran di sini ya. Pertama ukuran nomor 2, sekarang loncat ke bawah memakai ukuran nomor 1 ya, kurang lebih di 2 jari ya bagian satunya. Tapi kita mengikuti pola baseline atau pola awal ya. Kita reminder lagi. Kalau misalnya istilah langkah pertama itu ada baseline atau pola pertama, langkah pertama dengan menggunakan ukuran nomor 2 tadi. Jadi baseline itu adalah dasaran ya, base, dasar ya. Dasaran, jadi dasaran kita pada saat pertama potong rambut gitu ya, membuat ukuran yang paling besar dulu dengan ukuran nomor 2 tadi. Itu namanya baseline atau pola awal ya, atau dasaran ya, atau ini pola dasar teman-teman ya. Selanjutnya adalah guideline atau garis bantu atau pola ya, pola yang terbentuk. Bisa juga kalau misalnya di potongan fade itu ada yang menggunakan trimmer, ada yang menggunakan clipper langsung 0. Tapi untuk sesi kali ini karena buat teman-teman khusus banget, buat pemula banget ya, di sini saya hanya memakai ukuran nomor 1 paling bawahnya. Jadi langsung kita bersihkan langsung dari bawah sehingga membuat di sini garis melengkung dengan mengikuti patokan baseline yang atas ya. Jadi disesuaikan. Otomatis kalau mengikuti baseline yang atas, bagian belakang akan space-nya akan lebih gede ya. Jadi berpatokan kepada baseline paling atas. Oke, setelah beres kita buka tuasnya ke bawah. Ini adalah namanya satu open atau satu buka teman-teman ya. Satu buka berfungsi untuk menghilangkan garis yang dibuat oleh ukuran nomor 1. Kita reminder lagi teman-teman ya, tuas bagi yang belum tahu, tuas atau istilah barbernya lever ya. Lever itu adalah bagian dari clipper, bagian dari mesin yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan pisau ya. Nah, menaikkan dan menurunkan pisau ini berfungsi untuk mengatur pisau supaya kalau misalnya naik ke atas itu ngemakan banget, kalau misalnya ke bawah nurunin. Ukurannya adalah kisaran di 0,00 sampai di 0,50 ya. Jadi kalau misalnya tuasnya mentok ke atas berarti 0,00. Kalau tuasnya mentok ke bawah berarti 0,50. Kalau pertengahan berarti 0,25 teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau misalnya tuas mentok ke bawah adalah open. Ini berarti pakai ukuran nomor 1 berarti 1 open. Pakai nomor 2 berarti 2 open. Setiap ke bawah adalah penambahan 0,50. Penambahan setengah teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya ya. Jadi dipahami dengan seksama, boleh ulang-ulang lagi videonya biar teman-teman lebih paham. Tuas terbagi dalam 3 bagian pembagian ya. Kalau misalnya mau ditambah lagi lebih detail pembelajarannya, itu ada 2 lagi, ada mid to close, ada mid to open. Jadi selang antara middle, di tengah-tengahnya ada mid to close. Selang-selang middle ke bawah, selang-selang open ada mid to open ya. Seperti itu teman-teman. Saya rasa ini cukup jelas ya buat teman-teman pemula, terutama buat yang baru terjun banget. Intinya supaya ada patokan. Kita belajar cara pegangnya dulu yang benar, kita belajar cara memakai clipper yang benar dulu, kita membuat pola yang benar dulu intinya, dan potongan-potongan apa yang memang banyak banget dipinta atau di request sama customer ya. Oke, kita ulang lagi di sini ya. Ini garis dari 1 udah terbentuk, langsung kita open ke bawah dengan 1 open ya teman-teman, seperti ini. 1 open, kita gosok ke atas ya, tapi jangan sampai ngemakan ukuran 2 tadinya. Di sini kita akan sisakan jatahnya adalah 1,5 open, teman-teman ya. Nah, di sini bagian sebelah kiri itu ada yang namanya lekukan kepala ya, bagian kiri belakang ya. Di sini makanya ada bagian-bagian yang hitam. Nah, di sini fungsi dari seorang tukang cukur adalah bagaimana caranya menutupi kekurangan seperti ini. Ada bagian hitam sedikit gak masalah, tapi yang paling penting intinya pada saat dilihat dari sudut, berbagai sudut itu ngisi ya. Jadi jangan sampai dekok ke dalam ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, bagian sambungan di sini masih ada bagian yang hitam, kita sempurnakan dengan menggunakan ukuran 1,5 dengan posisi tuas ke bawah ya. Jadi 1,5 ditambah setengah ya. Dan tadi saya bilang pertama buat teman-teman ya, kalau misalnya tuas ke bawah penambahan adalah penambahan setengah. Otomatis kalau misalnya 1,5 tuasnya ke bawah berarti sama dengan 2. Sama gak pertanyaannya dengan ukuran nomor 2 tadi? Beda teman-teman ya. Meskipun di sini by rumus 1,5 tambah setengah sama dengan 2, tapi pada akhirnya ini akan berbeda hasil. Ini lebih ngemakan dan lebih bagus buat mengurai. Karena dari segi bentuk okom, dari segi bentuk ukuran sepatu ya, ini sangat berbeda bentuknya. Jadi kalau misalnya ukuran-ukuran 1,5 dan setengah memang diciptakan atau misalnya dibuat untuk menyambungkan gradasi-gradasi yang nanggung seperti ini teman-teman ya.
Oke, bagian kiri beres, kita lanjut ke bagian belakang dan bagian sebelah kanan. Lakukan bukan hanya berada di bagian sebelah kiri saja, tetapi ada juga di bagian belakang seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa untuk mengantisipasi ya. Jadi caranya bisa dengan menyentuh kepala apakah ada lekukan atau benjolan dan bisa menyesuaikan potongannya. Jadi itu adalah bagian dari analisa sebelum kita motong. Jadi pada saat parting biasanya saya selalu menyentuh ya. Bagian belakang, bagian pinggir, terus lagi disingkap pakai sisir ya sambil kita parting dan menemukan potongan yang cocok buat customer kita ini, sekaligus kita komunikasikan juga ke customernya ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya setelah clipper work, setelah guideline, setelah gradasi pola, kita adalah ke tahapan yang namanya overcomb ya. Overcomb adalah over keluar, jadi yang keluar, jadi merapikan rambut yang keluar dari sisir ya. Jadi intinya overcomb ini adalah proses penyempurnaan setelah proses menggunakan clipper tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman ini apakah wajib bisa teknik overcomb ya? Enggak, tapi haruslah kata saya, bukan wajib ya. Enggak wajib, toh teman-teman barber yang lain ada juga yang tidak memakai overcomb. Kalau tidak memakai overcomb berarti seperti apa? Pakailah ukuran-ukuran yang besar ya. Kalau misalnya tadi memakai ukuran nomor 2, ulang lagi nomor 2 atau nomor 3 lah intinya, di atasnya satu langkah dengan memakai ukuran. Jadi intinya overcombnya bisa tergantikan. Tapi kalau saya pribadi menyarankan teman-teman bisa ya overcomb, karena memang ini sangat efektif untuk finishing dan sangat enak sekali ya untuk membuat square, untuk membuat penyempurnaan dalam bentuk potongan teman-teman ya. Oke, nah dalam teknik overcomb terbagi dalam dua teknik, adalah teknik horizontal dan teknik vertikal. Teknik horizontal mendatar, teknik vertikal berdiri ya. Tapi yang paling banyak dipakai adalah teknik horizontal seperti ini ya. Jadi bergerak clipper dari kanan ke kiri ya. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah overcomb beres, tahapan selanjutnya adalah kita membuat trimline atau membuat penegasan garis di bagian tepi rambut bagian bawah. Ya, cara membuat trimline adalah seperti ini. Kita buat setengah lingkaran di bagian pelipis, setengah lingkaran. Setelah itu kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah. Dibersihkan bulu halusnya sampai membentuk lekukan setengah lingkaran seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk potongan-potongan menggunakan ukuran nomor 1,5 itu masih bisa dikasih trimline. Tapi kalau misalnya dasarnya basicnya udah 0 clipper ke bawah, termasuk trimmer, shaver sama razor, itu nggak bisa ya. Hanya memberikan trimline hanya di bagian pelipisnya saja biasanya ya, karena ke belakangnya sudah habis atau sudah 0 teman-teman ya. Setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran di atas telinga. Setelah itu kita tarik mengikuti tepian rambut ke bagian belakang seperti ini ya, sehingga menimbulkan garis yang tegas teman-teman ya. Oke. Nah, kenapa di sini saya pakai trimmer ya? Karena ini adalah kebanyakan tutorial cukur untuk pemula. Kalau pemula itu masih takut-takut untuk memakai silet atau razor. Jadi makanya saya banyak tutorial menggunakan trimmer. Gak masalah teman-teman, selain bisa trimmer harus kuasai juga razor, dan saya udah buatkan di video saya sebelumnya ya. Jadi beberapa video saya udah buat tentang tutorial memakai razor ya. Oke, tutorial pakai razor. Jadi teman-teman bisa untuk melihat lagi tutorialnya ya. Bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan dengan cara yang sama. Setengah lingkaran di atas pelipis ya, setengah lingkaran di pelipis. Setelah itu kita rapikan ya. Oke, kamera di shoot bagian sebelah belakang sengaja. Nah, di sini sekalian kita lihat apakah tahapan dari gradasi tadi udah sempurna. Nah, bagian sebelah belakang teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketipisan nomor 1 bagian bawah memang tidak terlalu kelihatan pudaran ya. Cenderung kelihatan rata. Tapi sebenarnya di sini ada beberapa ukuran. 1 open, 1,5 open, dan 2 ya. Berarti 4 langkah ya yang udah kita buat dengan menggunakan 3 ukuran ya. Oke. Jadi di sini saya rasa udah sangat mudah banget dipraktikkan sama teman-teman pemula dan bisa langsung dicoba ya teman-teman ya. Di rumah, ke siapa nyukurnya, ke saudara, ke anaknya, ke ponakan, siapapun ya. Yang intinya buat teman-teman yang terkendala biaya atau misalnya nggak ada tempat belajar, channel ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman belajar ya. Karena memang sudah mulai banyak testimoni yang berterima kasih kepada saya ya. Jadi Bang Dani makasih, berkat channel ini saya udah belajar potong rambut dan sekarang alhamdulillah udah buka pangkas rambut sendiri. Alhamdulillah saya dengarnya senang juga teman-teman ya. Jadi memang tujuan dari dibuatnya channel ini adalah memudahkan teman-teman ya untuk belajar dan bisa mendapatkan penghasilan. Jadi saya nggak takut tersaingi teman-teman. Kalau misalnya saya bikin tutorial gratis kayak gini, banyak dong tukang cukur, banyak tukang cukur baru, dan itu akan
memperketat persaingan. Jadi prinsip dari saya adalah sayang kalau punya ilmu hanya dipakai untuk diri sendiri, sayang punya ilmu kalau misalnya hanya untuk dikonsumsi pribadi. Alangkah baiknya, mumpung kita masih di dunia teman-teman ya, alangkah baiknya kita belum bisa berbagi dengan harta benda, dengan apa yang kita punya sekarang ya. Ada ilmu sedikit ya, makanya saya bagikan aja ke teman-teman ya, saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah pendapatan atau misalnya wasilah profesi yang sekiranya bisa membantu perekonomian keluarga ya. Intinya lebih berkah, lebih uangnya berkah dipakainya, ilmunya berkah juga bermanfaat, dan intinya kita saling mendoakan dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Teman-teman tetap semangat ya. Oke, nah untuk bagian belakang di sini kita potong saja ya. Jadi biasanya di tutorial-tutorial sebelumnya saya selalu membuat natural atau membuat gradasi di bagian belakang. Tapi kali ini karena ini adalah tutorial untuk pemula banget, jadi teman-teman harus tahu patokannya untuk memotong bagian belakang tuh segimana. Jadi intinya jangan melebihi dari batas telinga paling bawah. Nah, untuk lebih supaya tidak terlalu kaku, teman-teman boleh untuk sedikit agak melengkung bagian sudutnya, sudut bagian bawahnya. Oke, beres teman-teman. Sekarang kita lanjut di bagian sebelah atas. Nah, di sini kita sedikit menemukan masalah teman-teman ya di bagian atasnya, karena ada posisi rambut yang memang agak gelembung dan memang rusak juga di sini ya. Setelah saya ngobrol-ngobrol, tapi kebetulan ini karena memang baru pertama masuk ke pangkas rambut saya ya. Jadi mungkin sama teman-teman barber yang lain ini disasak terlalu banyak ya. Jadi agak numpuk juga rambutnya seperti ini. Jadi just info aja. Kalau misalnya penggunaan gunting penipis yang terlalu banyak itu berefek kepada rambut yang kurang bagus pertumbuhannya ya, karena memang yang kalau misalnya pakai gunting penipis kan ada yang panjang ada yang pendek. Jadi intinya jadi yang pendek tuh mendorong ke yang panjang dan mengakibatkan tumpukan rambut yang mengembang ya, bukan malah tipis malah makin mengembang. Jadi saran dari saya boleh menggunakan gunting penipis, kita analogikan sebagai bumbu ya. Gunting penipis adalah sebagai bumbu penyedap. Kalau misalnya udah sedap ya nggak usah pakai bumbu ya. Dan itu pun juga kalau misalnya butuh bumbu sedikit, butuh gunting penipis sedikit, pakailah sebijaknya. Jadi jangan sampai terlalu over dan mengakibatkan kerusakan ke rambut ya. Seperti ini contohnya. Jadi memang rambutnya awalnya sudah ikal, ditambah lagi dengan gunting penipis yang over, dan hasilnya si volume rambutnya jadi nggak beraturan ya. Jadi kita antisipasi cara penyelesaiannya atau fixnya, kita potong menggunakan gunting biasa ya, gunting flat, dan kita sesuaikan volumenya. Dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi yang mengembangnya akan hilang dan disisir juga akan normal kembali. Jadi tadi kan susah disisir teman-teman pertama ya. Jadi tidak lupa sebagai seorang tukang cukur kita pantang untuk menjelekan hasil karya orang lain atau misalnya menjatuhkan seprofesi kita gitu ya. Termasuk dalam gunting penipis saya selalu memberikan edukasi yang tidak menyudutkan kepada teman-teman profesi ya. Jadi saya memberikan edukasi yang memang objektif, terutama lebih ke penekanan efek gunting penipis kepada customer dengan tidak menyudutkan barber yang lain teman-teman, kayak gitu ya. Jadi itu adalah attitude yang memang tidak tertulis. Cuman kita sebagai tukang cukur yang memang profesional harus menjunjung tinggi ya. Jadi sesama profesi pantang untuk menjelekan, pantang untuk menjatuhkan. Jadi intinya kita sama-sama maju di industri potong rambut ya, kayak gitu teman-teman. Nah di sini sambil saya edukasi ya. Jadi buat customer saya yang satu ini, jadi intinya dia paham juga dan pada akhirnya dia tidak memakai gunting penipis sama sekali karena saya udah memberikan sedikit edukasi dan dia mulai paham, mulai ngeh juga tentang efeknya ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya tadi antara rambut pertama dan rambut yang sekarang setelah dipotong. Jadi si volumenya berkurang teman-teman ya. Volumenya berkurang, terus lagi pada saat disisir tuh si rambut udah lebih mudah ya. Nah, udah lebih gampang disisir, udah lebih nyaman. Nah, di sini dia juga terlihat bahwa sangat respon atau misalnya sangat senang dengan gaya rambut dia yang sekarang, apalagi tentang bagian atasnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai tukang cukur bukan hanya memberikan hanya sekedar datang cukur dan pulang, tapi sebisa mungkin kita bisa memberikan value atau misalnya nilai atau kelebihan buat customer kita. Ya minimal sedikit-sedikit tentang edukasi tentang rambut atau misalnya cara styling yang benar, banyak yang bisa disampaikan kepada customer kita. Dan tidak bukan tujuannya adalah supaya kita mendapatkan hati dari customer kita dan dia menjadi langganan, itu intinya ya.
Kalau skill saya rasa tidak terlalu jauh berbeda, tapi kalau misalnya servis atau layanan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menggait langganan sebanyak-banyaknya. Dan di sini ini adalah persaingan yang fair. Kita nggak menjatuhkan rekan-rekan seprofesi yang lain, tapi di sini kita mengadu skill ya, mengadu skill edukasi, mengadu skill potongan, mengadu skill pelayanan. Jadi intinya tidak ada yang dirugikan di sini ya. Jadi intinya persaingan yang sehat dan kita tetap berhubungan baik dengan sesama teman-teman seprofesi yang lain ya. Oke, udah finishing seperti ini, ternyata masih ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna. Nah, di sini jadi saya tetap menegaskan ya, overcome itu nggak wajib, cuman teman-teman harus bisa ya di sini. Nah, fungsinya seperti ini, contoh kasusnya. Pada saat kita menemukan bagian rambut yang kurang rapi, nah di saat kita kan udah cross check nih ya, di saat kita trapping pasti ada rambut-rambut yang keluar dan tidak sesuai dengan jalur. Makanya di sini kita overcome lagi menggunakan clipper overcome ya. Di sini nah, ini ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Kita overcome lagi. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna dan bisa kita sisir juga, teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Nah, di sini bagian belakang juga masih ada bagian yang menggelembung seperti ini dan bisa juga kita overcome menggunakan clipper ya, teman-teman ya. Oke, nah kita sisir seperti ini. Nah, bagian lekukan di sini memang dalam banget lekukannya ya. Jadi saya nggak bisa menyempurnakan terlalu dalam ya, takutnya merubah kepada pola yang udah dibuat. Tapi intinya si posisi rambut mengisi ya, mengisi ke bagian yang kosongnya. Jadi tetap pada saat dilihat dari bagian belakang, kiri dan kanan, yaitu terlihat seimbang si polanya ya. Oke, seperti ini. Nah, kita overcome lagi, mencoba sedikit ya. Jadi kita sempurnakan di sini. Jadi kita finishing lah intinya di menit-menit akhir ya. 23 menit video tutorial yang sangat mudah dan bisa dipraktekkan buat teman-teman terutama yang pemula banget ya. Jadi bisa banget melihat tutorial di video ini karena ini adalah sangat mudah dan saya tidak menyembunyikan teknik ya. Karena yang pure yang datang yang dipakai model adalah konsumen asli yang datang ke sini untuk potong rambut dan mereka bayar ya. Jadi bukan saya yang bayar ke model. Jadi ini pure adalah customer yang memang dengan sukarela atau misalnya saya udah minta izin untuk dibuat dokumentasi dan dibuat konten kayak gitu teman-temannya. Nah, untuk stylingnya potongan kayak ini sangat simpel, bisa dengan tangan atau misalnya dengan sisir ya. Jadi potongannya ini bisa disebut potongan undercut ya. Seperti ini hasilnya, undercut pola tinggi. Tidak lupa kita pastikan bagian pinggir kiri kanan aman ya dan dia tersenyum berarti potongannya cocok. Kita lihat preview hasilnya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman, bagian gradasi nomor 1 bagian bawah, bagian atas yang tebal kita potong menggunakan gunting plat dan tidak menghilangkan kesan yang rapih. Meskipun rambut dia tebal tapi tetap kelihatan seimbang dan sempurna. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.